Saya Siti Nurhidayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dalam negeri. Pengertian perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, sehingga perdagangan ini memiliki ciri-ciri uang dalam negeri. Peran perdagangan dalam negeri. 1. Membantu penyebaran barang sesuai peranan pasar. 2. Penentuan harga dan nilai. 3. Penerapan nilai. 4. Pembentukan cadangan barang. 5. Penentuan jumlah pembelian dan penjualan. 6. Mengatur kegiatan produksi. 7. Menentukan perlu tidaknya promosi. Prosedur pedagang dalam negeri. Pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Bukti pedagang dalam negeri. 1. Faktur. Faktur merupakan salah satu dokumen dasar sebagai bukti pencatat transaksi bagi perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. 2. Nota kredit. Dalam transaksi jual beli, tidak semua barang yang dibeli perusahaan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 3. Kuitasi. Kuitasi merupakan bukti transaksi tunai yang menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan tanda tangan pada kuitasi telah menerima sejumlah uang dari orang atau pihak yang berutang. Halo, perkenalkan nama saya Sri Devi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Di dalam perdagangan luar negeri ini biasanya ada beberapa istilah. Yang pertama ada ekspor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan orang yang melakukan ekspor ini disebut dengan eksportir. Dan ada impor, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang yang melakukan impor ini disebut dengan importir. Lalu ada manfaat dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, memperoleh devisa, lalu memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Lalu ada faktor pendorong dari perdagangan luar negeri. 1. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 2. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 3. Keinginan memperoleh dan meningkatkan pendapatan negara. 4. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 5. Tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 6. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 7. Terdapat perbedaan sumber daya alam, iklim, sumber daya manusia, budaya, dan jumlah penduduk. 8. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian ada faktor penghambat dari perdagangan luar negeri. Yang pertama ada perbedaan mata uang, kemudian ada kebijakan impor suatu negara, kuota impor, terjadinya perdagangan dan resesi, terjadinya perang dan resesi tarif yang telah dibebankan dalam melintas daerah bebean. Dan yang terakhir ada berbelit-belitnya prosedur ekspor sehingga memerlukan proses waktu yang lama. Nama saya Siti Aminah. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi DP tentang perdagangan luar negeri. Teori perdagangan internasional. Satu, teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional.
2. Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Murid Adam Smith, David Ricardo, melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberi keuntungan. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengarah kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. A. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan barang impor. Berbagai kebijakan perlindungan yang dilakukan pemerintah, antara lain kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. B. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, samping memperoleh keuntungan, ditunjukkan untuk melindungi produksi dalam negeri. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. 1. Diskriminasi harga. 2. Pemberian premi. 3. Dumping. 4. Politik dagang bebas. 5. Larangan ekspor. 6. Prosedur perdagangan luar negeri. 7. Bukti-bukti perdagangan luar negeri. Pemberian ekspor barang, laporan kebenaran pemeriksaan ekspor, bill of lading, invoice atau faktur dan sertifikat. 8. Alat pembayaran ekspor. Nama saya Siti Nurhayati. Saya akan menjelaskan materi tentang neraca perdagangan dan devisa. 1. Pengertian neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan selisih antara ekspor dan impor. Neraca perdagangan bisa disebut dengan ekspor neto. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor yang bisa disebut surplus perdagangan. 2. Jenis-jenis neraca perdagangan. Posisi neraca perdagangan dibagi atas 3 jenis, yaitu A. Neraca perdagangan aktif adalah jumlah kondisi perdagangan ekspor jauh lebih besar daripada jumlah kondisi perdagangan impor. B. Neraca perdagangan pasif adalah jumlah kondisi perdagangan impor justru jauh lebih besar daripada jumlah perdagangan ekspor. C. Neraca perdagangan seimbang adalah jumlah kondisi perdagangan impor sama besar dengan jumlah perdagangan ekspor. 3. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. A. Biaya produksi, tanah, tenaga kerja, modal, pajak, intensif, dan lain-lain. Ekspor dalam perekonomian mereka dalam perekonomian impor. B. Biaya dan ketersediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan input lainnya. 3. Bursa pergerakan nilai. D. Multilateral, bilateral, dan unilateral pajak atau pembatasan perdagangan. U.
hambatan non-tarif seperti lingkungan, kesehatan, atau standar keselamatan. F. Ketersediaan devisa yang memadai yang dapat digunakan untuk membayar impor. G. Harga pokok produksi di rumah dipengaruhi oleh respon dari pasokan. 4. Manfaat neraca perdagangan. A. Sebagai tolak ukur arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait. B. Mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan negara. C. Menjadi informasi kegiatan ekonomi internasional. 5. Pengertian devisa. Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. 6. Fungsi devisa. A. Sebagai alat pembayaran ekspor dan impor suatu negara. B. Sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri beserta bunganya. C. Sebagai biaya penghubungan luar negeri seperti misi, kesenian, perjalanan dinas, dan pemberian bantuan luar negeri.